bukan nama bener kayaknya nih Ayah. Pertanyaannya seperti ini. Apakah pikiran berhubungan dengan kesehatan tubuh dan jiwa? Bagaimana cara menanganinya? Karena saya biasa melihat ada orang yang sangat sehat di masa tuanya, padahal tidak mengikuti pola hidup sehat. Mungkinkah ada hubungannya dengan pikiran yang selalu bahagia? Nah, Ayah, mohon jawabannya ya. Ya, ya. Saya mengulang-ulang, Mas Adam, resep hidup sehat. Ya, jadi hidup itu ada 5 ya. HIDUP. Jadi H-nya hati selalu gembira. Istirahat yang cukup, terutama istirahatnya pikiran. Jadi pikiran itu sesekali harus dilepaskan. Jangan terus-menerus hidup. Ya, kalau pikiran terus hidup, tidur pun masih berpikir. Ya, makanya orang banyak sekali yang tidurnya tidak berkualitas. Kalau tidur tidak berkualitas, maka hidup pun tidak berkualitas. D, diet yang seimbang. Betul ya, makanan itu perlu dijaga. Tetapi itu hanya 1/10, Mas Adam, dari hidup sehat. U, udara yang bersih. Udara bukan sekedar udara yang kita hirup nih, tetapi juga lingkungan maksud saya. Ya, lingkungan. Kita harus tahu diri ya. Kalau kita ini lemah, jangan berada di lingkungan yang lemah ya. Lingkungan yang kuat biar menguatkan. Kalau kita sudah kuat nggak apa-apa di lingkungan lemah, malah kita bisa menguatkan orang yang lemah. Ini udah lemah ya, berada di lingkungan yang lemah. Udah negatif berada di lingkungan yang negatif. Ya tambah negatif dong. Harus tahu diri lah, tahu diri. Bukan milih-milih. Ya ini U ya, udara. Kemudian P, pengendalian diri. Pengendalian diri berhubungan dengan keinginan, Mas Adam. Pengendalian diri berhubungan dengan pikiran. Jadi tadi Mas Adam kan latihan pengendalian diri tadi. Waktu mau marah, sebenarnya udah mau marah nih, tapi langsung ada pengendalian diri dari kesadaran. Jangan marah, Dam. Karena marah itu membuat kamu menjadi malu oleh dirimu sendiri. Kan sebetulnya kita ini ya sering dipermalukan oleh diri kita sendiri. Itu rasa bersalah yang saya sebut tadi. Cuman kita kadang-kadang ya tidak pernah sadar bahwa sebetulnya begitu keras ya peringatan di dalam diri kita dan kita abaikan itu. Oke. Nah, jadi itu. Kemudian sehat, ya sehat. S-nya apa? Sinar matahari yang cukup. Dan sinar matahari ada 2 saya bilang. Sinar matahari yang di luar, yang di dalam juga harus dihidupkan. Makanya yang belum bisa menghidupkan sinar matahari yang di dalam, ayo deh belajar. Sebetulnya dalam diri kita itu ada semesta yang luar biasa. Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya di dalam diri kita tuh ada langit, penuh bintang, luar biasa itu. Cobalah sesekali masuk ke situ. Cari ilmunya. Itu keren sekali. Nah itu sinar matahari. Yang kedua, energetik berolahraga. Makanya olahraga selalu menimbulkan daya imun. Saya lihat malam ini ada Ayahanda ya, Ayah Sartono ya. Beliau mantan hakim, usianya sekarang 81 tahun. Dan beliau masih bersepeda ya, seperti anak muda, masih bersepeda. Ayah Sartono saya lihat ada malam ini hadir ya. Ya, oke, luar biasa. Nanti kita minta sharingnya juga beliau. Nah, itu. Kemudian H, hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik. Dan hubungan sosial yang baik ditentukan oleh kualitas pikiran. Dan saya bilang tadi, orang yang pikirannya buruk, hubungan sosialnya banyak mandek. Banyak musuh. Di mana-mana banyak musuh. Ya, banyak musuh. Itu karena emosinya juga negatif. Ya. Oleh karena itu maka kalau kita datang ke suatu tempat orang itu menyesali kedatangan kita, dan kalau kita pergi kemudian orang itu ya mensyukuri kepergian kita, itu ada yang salah dengan hidup kita itu. Tapi kalau kita datang orang mensyukuri kehadiran kita, dan kalau kita pergi mereka nangis bahkan ya menyesali kepergian kita, itu tanda hidup sukses. Makanya untuk ukur hidup sukses itu ya mohon maaf ya, bukan dilihat dari macam-macam lah. Dilihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang. Dan bagaimana orang memperlakukan kita. Karena itu adalah hukum timbal balik. Kemudian yang berikutnya A, air putih yang cukup. Air putih yang cukup. Jadi minum juga ada ilmunya ya. Awas ya.
Kalau sekarang ini kadang-kadang ada orang, wah pokoknya saya tiap hari minum air panas. Tar dulu ya, kalau air itu lebih tinggi dari suhu tubuh kita, itu akan melukai lambung kita, melukai ini juga kita, hati-hati. Air yang bagus itu adalah air yang suhunya kira-kira sama dengan suhu tubuh kita. Makanya kan kita harus banyak belajar. Minum aja ada caranya. Kemudian yang terakhir, T, Tuhan yang paling utama. Tuhan yang paling utama. Ya, Allah adalah the topmost priority. Makanya Allah bilang, siapa yang mengagungkan aku, maka dia akan diagungkan oleh aku. Siapa yang memuliakan aku, maka aku akan muliakan dia. Tapi siapa yang melupakan aku, maka aku akan jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak mengatakan, siapa yang melupakan aku, maka aku akan lupakan dia. Karena Tuhan itu tidak punya sifat pelupa. Tapi Tuhan mengatakan, siapa yang melupakan aku, maka aku akan jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Bayangkan ya, kalau orang sudah lupa pada dirinya sendiri, waduh, itu sudah kehilangan kesadaran, ya. Hidupnya menjadi tidak berarti. Baik, pertanyaan tadi, apakah pikiran berhubungan dengan kesehatan? Yes, sangat berhubungan. Jadi urutannya seperti apa? Urutannya begini. Kan tadi saya bilang, jiwa yang kotor, kontribusi terhadap kesehatan 50%. Pikiran yang kotor, kontribusi terhadap kesehatan 25%. Hubungan sosial yang mandek, kontribusi terhadap kesehatan 15%. Jadi, kalau jiwa kita kotor, pikiran kita kotor, hubungan sosial tidak bagus, maka itu sudah 90%. Kita pasti sakit. 90% sakit. Gaya hidup cuma kontribusinya 10%. Itu menurut riset, ya. Karena saya sering membaca jurnal, artikel-artikel yang terindeks, jadi saya sampaikan hasil riset. Ini yang meriset adalah Profesor Kazuo Murakami. Beliau adalah ahli bioteknologi dari Jepang. Itu sangat luar biasa, ya. Bisa baca juga buku beliau ya, Switch bukunya. Bagus sekali bukunya. Sangat luar biasa, ya. Jadi, ya, jiwa yang kotor berkontribusi pada pikiran yang kotor. Pikiran yang kotor juga berkontribusi terhadap penyakit. Jadi bisa baca nanti buku saya judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Di situ ada daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Oleh karena itu, ya, mengobati penyakit dengan obat itu hanyalah mengobati akibatnya. Sebabnya tidak diobati. Makanya sekarang orang banyak sekali ya belajar ya mengobati diri dengan cara holistik. Jadi holistik itu berarti dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi artinya sebabnya itu juga diperhatikan. Rumah sakit menyembuhkan penyakit cuman akibatnya. Rumah sakit tidak ada yang menyembuhkan pikiran, nggak ada ya. Nggak ada rumah sakit menyembuhkan jiwa, nggak ada ya. Jadi kalau ingin jiwanya disembuhkan, ya cari ya rumah sakit yang bisa menyembuhkan jiwa kita. Ya, saya tidak menyebut rumah sakit jiwa, tapi ya rumah sakit yang bisa menyembuhkan jiwa kita. Banyak sebetulnya orang yang tidak sadar kalau jiwanya sakit. Banyak ya yang tidak sadar kalau jiwanya sakit, ya. Itu. Oh, saya nggak gila kok. Ya nggak gila sih, nggak gila, cuman nggak sadar. Ya nggak sadar. Ya, nggak gila, cuman nggak sadar. Dan ketika nggak sadar, berarti itu kualitas jiwanya rendah. Itu, Mas Adam. Baik, terima kasih Ayah. Wah, ini ada satu penanya nih Ayah yang sudah raise hand dari Mas Fadlan. Mas Fadlan Ansari. Nah, untuk Mas Fadlan, bisa langsung diaktifkan speakersnya dan langsung bertanya kepada Ayah Syaiful Karim. Terima kasih. Assalamualaikum Ayah, Mas Adam, dan sahabat-sahabat semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita selalu cintanya, romantisnya kepada kita semuanya. Ayah, lalui kerinduan ini ya, saya mohon kiranya Ayah bisa menjadi jawaban atas doa saya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jawaban dari Ayah. Jadi sebenarnya bolehkah nafsu dan keinginan itu tidak kita turuti ya? Karena saya punya pengalaman saya ketika saya sholat duha itu Rabu yang kemarin yang lewat, ketika saya selesai sholat duha, kemudian saya ikuti meditasi
Walaupun saya belum pernah berjumpa dengan ayah, saya ikuti meditasi dengan lafaz Allah, memanggil Allah. Ketika itu rasa rindu itu luar biasa ya. Saya menangis luar biasa.